Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bank Sampah. Dan berikut ini. Sebelum memulai acara, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu, mata baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Amin. Berikutnya di sini saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Vera Sukmawati, yang kedua Nabila Oktaviani, yang ketiga Khairiyah Nisa Ramadhani, yang keempat Intan Cahyati Arum, yang kelima Bella Puspita Amalia, yang keenam Mutiara Marajabesi, yang ketujuh Tiansi Palahidu, yang kedelapan Jesse Tresia, yang kesembilan Ari Silvi Rafiana, yang ke-10 Rizky Hoirunisa, yang ke-11 Nur Islamia, yang ke-12 Nafira Yulianti, yang ke-13 Rizky Wahyuningsih, yang ke-14 Astri Latifah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Vera. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian sampah. Pengertian sampah. Menurut Khairil Nizar, dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa pengertian sampah, yaitu antara lain, sampah adalah zat-zat atau benda-benda tidak berfungsi atau tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah-rumah maupun dari sisa-sisa proses industri. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak, atau bercacat dalam pembikinan manufaktur, atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R, Reduce, Recycle. Dalam pengelolaan sampah, pada sumbernya di tingkat masyarakat melalui bank sampah, ditemukan satu solusi inovatif untuk memaksa masyarakat memilih sampah, menyamankan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai dengan nilai sehingga mereka mau memilih sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, pengelolaan bank sampah. Cara pengelolaan bank sampah yaitu 1. Membentuk sebuah bank sampah untuk menabung sampah-sampah yang dikumpulkan di lingkungan Anda. Yang kedua, kemudian menunjuk beberapa orang yang ada di lingkungan Anda sebagai petugas pengelola, yaitu minimal 1 orang sebagai pencatat administrasi keuangan, dan 1 orang sebagai petugas pengelolaan tabungan, dan 1 orang petugas untuk mengelola sampah perantara pengepul. Yang ketiga, masing-masing petugas tersebut memiliki peran sesuai tugasnya, yaitu perantara pengepul melakukan negosiasi dengan para pengepul, serta mengawasi proses pengumpulan sampah. Sedangkan petugas administrasi keuangan bekerja dengan cara perantara pengepul akan mencatat hasil sampah yang terkumpul dari masing-masing warga, dan pengelola tabungan akan menyetorkan tabungan dari masing-masing warga pada sebuah bank, dan tentu saja petugas untuk mengembalikan uang di bank jika ada warga yang ingin mengambil tabungannya. Yang keempat, proses pengumpulan sampah harus terjadwal dengan baik agar kerja bank sampah bisa lebih mudah dan efektif. Misalnya, warga dijadwalkan menyetorkan sampah anorganik setiap 1 minggu sekali. Dengan begitu, akan lebih banyak sampah yang terkumpul dan uang yang dihasilkan pun akan lebih baik. Berikutnya akan disampaikan oleh Astri. 5. Jika banyak sampah tersebut sudah memiliki administrasi yang baik, cara kerja pengelolaan yang baik, maka kualitas bank sampah dapat ditingkatkan dengan menambah kepemilikan badan hukum dan pembuatan buku tabungan sendiri, sehingga bank pengelola sampah tersebut akan lebih berprospek secara ekonomis. Berikut adalah gambar skema pengelolaan bank sampah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
D. Mekanisme sistem bank sampah. Pemilahan sampah rumah tangga. Pemilihan sampah berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik agar dapat mempermudah proses penyaluran sampah. Dengan sistem bank sampah, sampah masyarakat secara tidak langsung telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. B. Penyetoran sampah ke bank. Waktu penyetoran ke bank sampah biasanya telah disepakati sebelumnya, misal 2 hari dalam sepekan. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul agar sampah tidak bertumpukan di bank sampah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penimbangan. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya, misal harus 1 kg. D. Pencatatan. Setelah penimbangan hasil pengukuran tersebut lalu dikonversikan dalam bentuk rupiah, yang kemudian ditulis di buku tabungan. Biasanya bisa diambil setiap 3 bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi seperti tabungan hari raya, pendidikan, atau yang bersifat sosial untuk disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan. Pada tahap ini, nasabah akan merasakan keuntungan berupa uang tabungan. Berikut akan disampaikan oleh teman saya. Pengangkutan. Bank sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati, sehingga setelah sampah terkumpul, timbang dan dicatat langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah berikutnya. Jadi sampah tidak menumpuk di lokasi bank sampah. Di sini sudah ada gambar-gambarnya, dari 1 pilihan sampah dari rumah tangga, terus 2 sampah dibawa ke bank sampah, yang ketiga sampah ditimbang di bank sampah, yang keempat hasil timbangan dicatat di buku tabungan, yang kelima sampah akan disalurkan ke petugas PS ke proses daur ulang. Next. Selanjutnya, contoh-contoh dan struktur organisasi bank sampah. 1. Contoh hasil pengolahan bank sampah. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ada banyak sekali contoh-contohnya. Hasil sampah plastik yang sudah didaur ulang menjadi sebuah kerajinan tangan berupa tas dan dompet. Hasil daur ulang dari sampah batok kelapa menjadi kerajinan dengan berupa asbak, kancing baju, dan centong sayur. Selanjutnya, struktur organisasi bank sampah. Struktur organisasi bank sampah terdiri atas pengurus dan bagian pengurus. A. Pengurus. Pengurus adalah pengelola sistem bank sampah dan wilayah hasil kesepakatan fasilitator dan juga beberapa pihak. B. Bagian pengurus. Bagian pelaksanaan dan juga kinerja pengurus adalah sebagai berikut. 1. Manajer bank sampah. 2. Bendahara bank sampah. 3. Divisi pencatatan. 4. Divisi penimbangan. 5. Divisi pengepakan. 6. Divisi umum. Ini sudah ada struktur-strukturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. 1. Bank sampah yaitu suatu unit kerja yang dilakukan pengelolaan sampah di mana kegiatan meliputi pemilihan sampah dari sumbernya yang kemudian dikumpulkan pada suatu tempat kemudian dijual ke pihak ketiga. 2. Prinsip dalam pengelolaan sampah dalam reduce, resource, dan recycle. 3. Cara pengelolaan bank sampah yaitu A. Membentuk sebuah bank sampah dengan menabung sampah-sampah yang dikumpulkan di lingkungan Anda. B. Kemudian menunjukkan beberapa orang yang ada di lingkungan Anda sebagai petugas pengelola, yaitu minimal 1 orang sebagai pencatat administrasi keuangan, 1 orang sebagai petugas pengelola tabungan, dan 1 orang petugas untuk pengelola sampah.
C. Masing-masing petugas tersebut memiliki peran sesuai tugasnya. D. Proses pengumpulan sampah harus terjadwal dengan baik agar kerja bank sampah bisa lebih mudah dan efektif. Jika bank sampah tersebut sudah memiliki administrasi yang baik, cara kerja pengelolaan sampah yang baik, maka kualitas bank sampah dapat ditingkatkan dengan menambah kepemilikan badan hukum dan pembuatan buku tabungan sendiri. Selanjutnya, yang keempat, mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua, yaitu menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Kelima, contoh hasil daur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan berupa tas dan dompet. Hasil daur ulang dari sampah batok kelapa menjadi kerajinan berupa asbak, kancing baju, dan centong sayur. 6. Struktur organisasi terdiri atas pengurus dan bagian pengurus. Bagian pengurus terdiri atas manajer bank sampah, bendahara bank sampah, divisi pencatatan, divisi penimbangan, divisi pengepakan, divisi umum. Mungkin hanya sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf karena banyak teman-teman yang berhalangan sinyal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.